Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja demi menghemat waktu. Iblis, Dajjal, Syaitan, Jin, dan Ya'juj dan Ma'juj. Iblis adalah satu sosok yang mana dia berasal dari golongan jin. Iblis disebut 11 kali dalam Al-Quran. Iblis adalah satu sosok yang terkutuk dan telah menyatakan peperangan dengan Allah, telah membangkang iri hati, takabur, dan menjadikan manusia sebagai musuh utamanya demi mengkonfirmasi bahwasannya kepada Tuhan bahwasannya Tuhan telah salah memilih pemimpin. Jadi iblis adalah yang dahulu kala bekerja bersama golongan malaikat, tetapi dia berasal dari jin yang tercipta dari api, kemudian dia membangkang dan kemudian terkutuk dan rupanya menjadi seburuk-buruk rupa. Itu adalah iblis. Dan saya sudah jelaskan cukup panjang lebar dalam buku saya Perjumpaan dengan Iblis. Mungkin sudah tidak ada di toko, tapi di sana ada jejak-jejaknya, sejarahnya, penampakannya terhadap para nabi dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Silahkan bagi yang masih bisa mendapatkan, bisa merujuk kisah-kisahnya, hakikatnya, sejarahnya sebelum dia durhaka sampai setelah durhaka. Kemudian Syaitan adalah merujuk pada kata sifat dari syaitana. Syaitan bukanlah merujuk pada zat, melainkan kata sifat, yaitu sosok-sosok makhluk yang berjahat dan berbuat kerusakan. Sosoknya atau zatnya kembali antara dua jenis, manusia dan jin. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi dari kalangan jin atau manusia. Jadi manusia atau jin yang mana berbuat jahat dan ingin melakukan kejahatan dengan segala macam bentuknya, maka dia disebut syaitan. Dan juga bisa dijulukkan kepada iblis itu sendiri. Syaitan disebut 88 kali dalam Al-Quran, dan begitu pun juga malaikat disebut 88 kali dalam Al-Quran. Dalam surat Yasin, Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah telah aku tetapkan dan janjikan kepada kalian, janganlah kalian menyembah setan, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu. Itu kembali kepada iblis ataupun syaitan-syaitan besar dengan berbagai nama. Jadi tergantung penyembahnya. Kalau disebut iblis, penyembahnya tidak mengenal dengan nama iblis. Kadang dia dengan segala macam dan beraneka nama, tergantung di bangsa mana, negara mana. Jadi seperti itu, dan itu juga menunjukkan adanya dari kalangan manusia yang memang menyembah setan. Dajjal tidak disebut walau sekalipun dalam Al-Quran, tetapi sangat banyak dalam literatur dan hadis yang menjelaskan masa keluarnya juga tidak jauh semasa dan sezaman dengan Nabi Allah Isa. Dajjal sebagaimana syaitan dari syaitana dan dengan wazan fa'al, yang mana menunjukkan bahwasannya adalah pelaku. Dajjal dari dajjala yudajjilu. Dajjal artinya penipu, tipuan, tipu daya, yang memperdaya, yang berdusta, yang sombong, yang angkuh, yang sok pinter dan suka memperdaya. Penipu, imposter dalam bahasa Inggrisnya. Itu adalah Dajjal. Nah, dari sangat banyak sekali hadis yang mana Israiliyatnya juga banyak,
ulama memilah-milah antara yang sahihnya, antara yang riwayat-riwayat susupannya, dan riwayat-riwayat buatan, dan riwayat-riwayat yang dhaif, dan sebagainya macamnya. Tapi pada intinya bisa dikatakan ada versi yang menyatakan bahwasanya dia makhluk raksasa bermata satu dan nanti akan keluar di akhir zaman. Kemudian ada yang menjelaskan bahwasanya itu adalah simbolik, bukan makhluk besar raksasa, maka semua orang atau makhluk lain akan kabur darinya tentu. Tapi sebuah simbolik yang menunjukkan bahwasanya Dajjal itu adalah sama sebagaimana syaitan, kata sifat. Yaitu apa? Sosok-sosok yang berlaku, yang berbuat jahat, yang mana ia adalah penipu, yang suka menjajah, suka memperdaya, angkuh, dan bersatunya semua sifat-sifat itu pada dirinya, pada sosok-sosok tersebut. Nah, dikatakan bahwasanya itu hanyalah simbolik raksasa, yakni yang dimaksudkan adalah sebuah sistem yang mana akan berjalan. Surganya neraka Allah, nerakanya adalah surga Allah, dan kemudian khususnya lebih menguasai, hampir menguasai dunia di zaman terakhir. Itu yang kedua. Versi yang ketiga adalah bahwasanya mungkin dua-duanya, sosoknya akan ada, akan muncul nanti, dan banyak pengikutnya yang sudah bekerja, yaitu orang-orang yang siapa? Yang mana menyembah setan. Jadi sosoknya ada, sistemnya ada, serdadunya ada. Pada intinya bisa dikatakan juga kelompok makhluk manusia dan jin yang akan memerangi pihak hak, pihak kebenaran, yaitu Sang Ratu Adil, Nabi Allah Isa, Nabi Isa, dan Imam Mahdi yang berada berseberangan di jalan mereka dan ingin membuat kerusakan anti terhadap agama-agama, maka dia berada dalam pihak Dajjal dan Dajjalis. Kemudian jin. Jin adalah, jin disebut 22 kali dan dalam bentuk jan disebut 7 kali dalam Al-Quran. Sementara manusia disebut ins, dalam bentuk ins disebut 18 kali dan seringkali bergandengan seperti ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan manusia atau jin dan jin kecuali untuk menyembah. Nah, jin itu juga adalah makhluk yang sebagaimana halnya manusia. Dia berada di alamnya, yang mana juga di alam bawah ini, di alam dunia juga, dan diberikan taklif, tanggung jawab, dan syariat yang sama. Nabinya adalah dari kalangan manusia. Jadi jin itu ada yang baik, ada yang jahat, ada mereka sekolah, mereka belajar, mereka bekerja, mereka melakukan sebagaimana hal-hal yang manusia lakukan, cuman dengan alam yang berbeda, dengan fisik yang berbeda dan halus tak terlihat, sehingga disebutnya jin. Dalam literatur dan hadis juga kadang merujuk kepada bakteri, juga disebut jin, itu adalah jin. Adapun Ya'juj dan Ma'juj disebut dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Kahfi juga ada yang mengisahkan bagaimana Dzulqarnain telah membendung mereka, bukan dengan benteng tapi radam, bukan sad tapi radam. Nah, di sini ada setidaknya ada 5 versi mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Tapi kalau kita mau lihat pendapat Syekh Imran Hussein, yang mana beliau ahli eskatologi, berpendapat bahwasanya dia adalah sekelompok manusia, yang mana itu suku, yang mana juga telah dibendung, yang mana dinamakan suku Khazar, yang kemudian mereka mengaku sebagai Yahudi padahal tidak ada keturunan Nabi ataupun keturunan Bani Israel, tidak dari keturunan Ishak, cuman mereka memakai pakaian Yahudi setelah mereka berhasil keluar dari bendungan yang berada di antara dua bukit. Dikisahkan juga di zaman para sahabat, zaman Khulafaur Rasyidin sempat mengirim ekspedisi untuk melihat tempat Ya'juj dan Ma'juj dikurung itu dalam kotanya, dikarantina dalam kotanya oleh Dzulqarnain, dan ternyata telah runtuh dan sisa puing-puing, yang mana dari zaman itu berarti mereka keluar, dan juga ayat-ayat menyebutkan bagaimana mereka berdiaspora ke banyak tempat dan kemudian akan kembali dan menciptakan negara yang disebut negara Israel Raya. Itu menurut pendapat Syekh Imran Hussein, yang mana mereka diberi kecerdasan dan kekuasaan tapi ingin menggunakannya untuk tujuan-tujuan yang jahat dan keji. Itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi masanya
bukan berarti nanti masih jauh. Sebenarnya kesemuanya itu sudah kita alami dan kita hadapi, hanya saja mungkin kebanyakan umat tidak menyadari. Karenanya kezaliman juga merajalela di dunia saat ini. Jadi silahkan bisa lihat di channel-channel YouTube juga banyak mengenai Ya'juj dan Ma'juj, bisa dikaji lebih lanjut. Dan ulama juga ada yang mengatakan semacam alien karena merujuk pada riwayat-riwayat yang sebegitu banyak, yang tingginya tinggi, yang kecilnya tinggi. Ada riwayat yang bahkan bilang itu suku negara-negara tertentu, tapi menurut para ahli ulama yang memang mereka mempunyai keahlian untuk mengidentifikasi, itu bukanlah makhluk yang berbeda jauh dari manusia, malah tidak masuk akal, melainkan dia sama sejenis manusia, atau dikatakan juga yang manusia tiada jiwa. Ini secara singkat saja dan sebagai suatu pengantar, karena besok insya Allah saya akan membahas permasalahan apa yang diinginkan dari kalangan Dajjalis dengan mewabahnya virus corona yang sedang dialami dunia saat ini. Sampai jumpa lagi insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.